semua kaya-kaya juga, punya mobil sendiri, punya rumah sendiri. Sekarang di sini nggak ada, cuman badannya aja di sini. Semua ada apa? Semua perfect. Kita semua dari Myanmar, dari Rohingya. Kita pertama kali pindah ke Bangladesh dari Myanmar. Baru itu kita pindah di Aceh. Dari Aceh kita pindah langsung ke Medan. Masyarakat di rumah bicara sama mama, sama ibu, sama kakak. Baru itu kita panggil sama ayah, suruh masuk di Indonesia. Jadi dia sekarang sama kita, ayahnya sama kita. Kita satu keluarga di Indonesia, di Medan. Kita pakai naik kapal. Kita kan nggak punya paspor. Namanya kita orang pengungsi juga di Bangladesh. Jadi nggak boleh naik pesawat karena nggak punya paspor kita. Jadi kita harus naik kapal. Kita nggak akan di sini. Cuman kita kan di negeri di Myanmar kita lagi perang. Jadi kita pindah di Indonesia. Kita cuman मैं अच्छे से सो गए ना भाई घुंगरू ढोल जाएगा भाई ये 900 देता ला 900 देता ला ढोल लाते अच्छे ढोरे अच्छे घुंगरू ढोरे अच्छे भूसा अच्छे भूसा Bangladesh, Myanmar government, military and our brother and sister rape us, so they did not get any opportunity and property education, so that they are rape us also. They are destroy our life, so that we cannot get any opportunity. That's why we can go to Bangladesh. Kalau saya keluar dari Myanmar itu Myanmar punya itu presiden itu Islam, bangsa Rohingya Islam tak mau dia. Tapi hari-hari dia orang gaduh sama kita. Dia orang bilang bukan ini negeri, bukan you orang punya negeri Bangladesh, luar negeri you orang bukan negeri sini. You orang tak boleh duduk sini. Itu pasal hari-hari gaduh. Kita mau kerja dia orang kacau. Kalau kita mau pergi saya punya kampung sini, saya mau lain kampung pergi, dia mau bilang ambil surat lagi. Kalau ambil surat pakai uang lagi. Kalau tidak uang, tak pergi saya lain kampung. Saya lain kampungnya, saya punya saudara punya tak bisa jumpa. Dia halo তাহলে ঠিক নাই দেরি দেশের তার মানে সুন্দর করে সাহারারে সুন্দর করে চলাফেরা করতে না দেই ফন্না কান পড়তে না দেই পয়সা ধরে সুন্দর করে স্কুল মাদ্রাসা বন্ধ করে ফেলাবা তো তারা আর চলি ফিরিতে বেশি দুঃখ দিয়ে আনালা বলি আর যে দূর মাদের কান শান্তি পাই কই দেয় গি কই দেয় Dalam camp kita dudukan 5 tahun. Dalam 5 tahunnya ada bakarin 2 kali camp. Kita takut juga bakarin, kita susah juga
dicari makan. Kita ada lagi susah juga, bagian tak cukup. Lepas itu kita coba-coba mau pikiran lari. Dari camp kita lari kan pakai kapal kayu. Kita 110 orang. Kita waktu dinaik sendiri-sendiri. Siapa mari, siapa lari kita tak tahu. Naik kapal nampak di kumpul-kumpul nampak di 110. Lepas itu kita nampak ada juga memang beras sudah angkat, air sudah angkat, masa dapur sudah angkat. Lepas itu kita pikir-pikir makanan, kalau kita makan satu hari 3 kali, takutkan kita tak cukup makanan habis. Mana tahu kita berapa hari boleh kena tanah. Kita jalan pun tak tahu. Tiba-tiba kita jalan-jalan sana sini, dia tak kena tanah. Makan kita 3 kali tak makan. Makan 1 hari 1 kali makan. So how the condition in Bangladesh? Very bad condition. A small size house. There is very kind of dangerous problem in our refugee camp. In Cox's Bazar? Cox's Bazar, yeah. And how about the access? About the education or health? No, we didn't read well education there. I read some education class 7, so I went always to read high education. There is no high education in our refugee camp. I think my life is not well high education. I come here to read my child to high education here. So I have 2 child. I went always to teach them very well in Indonesia. Watermelon. Papaya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10. 27 Maret 2023, hari Senin pada jam 3 pagi, 180 orang pengungsi atau warga Rohingya terdampar di Desa Matang Pelawi yang diantarkan oleh kapal. Kemudian kapal tersebut langsung meninggalkan lokasi terdamparnya para pengungsi tersebut, dan kami laporkan juga jumlah pengungsi sementara yang ada datanya bersama kami adalah 184 orang, diantaranya 70 orang perempuan dan 20 orang anak kecil. Naik kapal, saya 1 bulan masuk Thailand. Lepas itu masuk Malaysia. Itu Malaysia 7 tahun. Anak sampai sini, saya dari Malaysia masuk Indonesia. Karena ada anak? Iya, anak dia dari laut kemah Cox's Bazar, Bangladesh Cox's Bazar. Dia naik kapal, dia mau ikut bapak, dia masuk Malaysia, dia tak bisa masuk Malaysia, dia sampai Aceh. Dia mana-mana tak tahu itu ada yang kapal, nanti sampai sana mana-mana itu ASEAN negeri itu masuk. Ya alhamdulillah dia anak sampai Aceh. Kalau diminta untuk pulang kembali ke Myanmar, mau atau tidak? Kalau tak bisa pulang Myanmar, hari-hari perang sana. Itu hari-hari saya tak mau, itu saya sana mati. Hari-hari mati orang. Sekarang camp Bangladesh mati juga pakai tembak.
Awalnya memang kedatangan pengungsi ini dulu itu semua laki-laki. Di 2009 itu semua laki-laki, gak ada perempuan, gak ada anak-anak. Di awalnya waktu itu di Sabang, habis itu nggak lama kemudian di Aceh Timur, di Idi. Nah, dua-dua gelombang ini juga laki-laki. Kita dulu menyebutkan adalah manusia perahu dulunya. Jadi kita nggak sebut bahwa ini pengungsi Rohingya dan segala macam seperti sekarang ini. Lalu kita menganggap bahwa oh ini manusia perahu udah datang dan semua orang nggak terlibat untuk saling membantu satu sama lain. Trennya dari 2009 sampai 2022 ya, itu nggak hitung 3 terakhir, itu trennya pengungsi anak-anak dan perempuan itu semakin meningkat, ya semakin ramai. Dengan kata lain, kelompok rentan, karena ada orang tua juga ternyata di situ, jadi kelompok rentannya makin besar. Indonesia people help us to when we arrive to Indonesia and they also help us. Pada dasarnya tidak mengenal mereka itu adalah pengungsi. Yang kami kenal mereka adalah orang yang butuh bantuan. Nah, orang yang butuh bantuan, kita tidak melihat ras apa mereka, bangsa apa mereka. Kalau mereka ada di laut, sejauh mereka perlu bantuan karena kapalnya bocor, tenggelam, butuh bahan makanan, kami akan memberikan semampu kami. Apabila kami tidak bisa memberikan semampu kami atau tidak melihat ini tidak mengancam jiwa, kami wajib menolong. Tapi kami tidak bisa menarik mereka ke darat, itu dilarang oleh hukum negara. Itu tidak boleh kita menarik mereka ke darat, itu melanggar hukum negara. Jadi sejujurnya kita juga menghargai hukum negara, juga menghargai hukum internasional. Kita menghargai hukum nasional, siapa saja yang butuh pertolongan kita menolongnya. Kalau mereka butuh minyak, BBM, kita bagikan BBM untuk mereka. Kalau mereka butuh bahan makanan, kalau ada sama kita ada bahan makanannya, kita tolong mereka. Jadi ada nelayan-nelayan kita yang menolong mereka, itu pun setelah mereka sampai ke darat. Jadi masyarakat kita berbondong-bondong, masyarakat nelayan yang dikoordinir oleh Panglima Laut, untuk membagikan makanan kepada pengungsi-pengungsi yang sudah sampai ke darat. Kalau di laut, nelayan-nelayan kita juga membagikan makanannya untuk mereka. Nah, seperti yang mereka bawa sendiri, Indomie atau BBM mereka kasih. Nah, itu dia yang kita lakukan selama ini dalam hal menolong masyarakat ataupun manusia-manusia yang butuh pertolongan di laut. Sewaktu mereka datang ke Indonesia, pencari suaka datang ke Indonesia, sebagai UNHCR kita mempunyai mandat untuk memberikan proteksi internasional atau perlindungan internasional pada mereka. Jadi mandat UNHCR sendiri adalah untuk meregistrasi mereka. Kemudian dari registrasi tersebut kita lihat kembali apakah yang bersangkutan ataupun individual tersebut sudah diregistrasi di negara yang lain. Biasa kita punya suatu sistem namanya BIMS ya. Jadi kita periksa sidik jarinya, fotonya, kemudian retina matanya, sehingga kita melihat bahwa mereka itu sudah berstatus pengungsi ataukah belum, seperti itu. Jadi setelah kita registrasi, kita juga punya status pemberian status pengungsi ataupun RSD kita bilang. Ini kan mungkin persoalan pengungsi
ke depan dalam proyeksi kita juga mungkin belum habis, mungkin akan datang lagi. Oleh karena itu peraturan itu jadi perlu sekali kayak gitu. Lain lagi mungkin yang juga jadi kendala ya soal anggaran, kayak kita sampaikan di awal di Perpres 125 disebutkan soal APBN, tapi turunannya, detailnya itu APBN bagian mana, nomenklaturnya apa gitu. Itu kan juga nggak jelas apakah dia dana dari BPBD misalnya, bencana dia nggak bencana, itu kan nggak jelas ya. Jadi itu juga nomenklatur penting, makanya harus ada aturan yang jelas soal itu. Jadi orang nggak bertanya-tanya lagi, oke anggaran dari mana bisa kita gunakan kalau datang pengungsi tiba-tiba untuk emergency respon misalnya. Kenyataannya di Aceh yang sering sekali urun itu memang organisasi-organisasi. Kemudian ada lembaga di situ untuk meng-cross-check keberadaan di mana-mana mereka. Nah, di situ bisa berperan memberikan informasi. Ada bimbingan tuh tentang mereka semuanya. Dan masyarakat juga diberikan, kami juga diberikan masukan. Kalau kedatangannya mereka, kalian harus begini lembaga di situ. Jangan hanya yang datang aja, tapi yang menerima juga harus diberikan masukan. Harus proaktif di apa. Karena ini kan nggak bisa berjalan sendiri dia nih. Antara negara asal mereka dan daerah-daerah seperti Aceh, itu bagaimana menyikapi hal tersebut. Itu aparat keamanan di sini begitu datang Rohingya nggak bisa bergerak kan, nggak bisa melakukan hal seperti ini, nanti dah. Ini Rohingya tidak lagi menjadi tamu yang spesial. Ini sudah menjadi tamu yang memang meresahkan masyarakat. Tentu hari ini kita perlu melihat situasi Aceh dulu. Yang notabene masyarakat Aceh kan banyak anak-anak Aceh yang lulusan sarjana kemudian tidak mendapatkan pekerjaan. Artinya Indonesia, negara secara kemanusiaan belum siap menciptakan pola kehidupan adil, makmur dan sejahtera. Artinya mereka para sarjana tidak mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Bahkan masih banyak angka pengangguran di Aceh. Apalagi harus bertambah dengan Rohingya yang diajak untuk bergaul. Sejauh mereka masih tinggal di tempat kita, ya kita layani dengan baik. Toh kita juga nggak ada ruginya. Apa yang membuat kita rugi dengan kehadiran mereka di sini? Mereka nggak pernah mencuri harta kita, nggak mengganggu istri kita, nggak mengganggu anak kita. Mereka butuh perlindungan semasih mereka ada di sini. Ya kita lindungi, kita layani sama-sama. Karena saya ingat waktu konflik dulu, saya masih lajang, adik-adik saya masih kecil. Saya ingat sekali ketika adik saya itu antri ngambil nasi. Ngambil nasi itu hal yang wajar. Tapi antri untuk ngambil nasi itu hal yang tidak wajar menurut saya. Bahwa selemah itulah kita. Setidak harga itulah kita. Kita kayak semacam orang yang meminta-minta. Menjadi pengungsi adalah bukan orang yang bagus, yang baik. Saya rasa tidak semua orang ingin jadi pengungsi. Karena enggak ada yang enak jadi pengungsi. Mulai dari kita makan dijatahin, enggak ada rasa merdeka sedikit pun. Enggak. Kalau ada orang yang kepingin jadi pengungsi, saya nggak habis pikir kalau ada. Kita Muslim, orang itu Muslim juga. Kalau kita diinjak di negaranya macam mana kita rasakan? Kan sama juga kita merasakan. Kalau orang Muslim di Palestina di mana-mana macam tubuh yang satu kita. Satu diinjak merasa kita sakit. Antara kita merasa kita orang Muslim
wajib kita mendukung untuk sementara orang itu. Bukan apa-apa. Yang menurut saya mereka itu tidak mengganggu karena ya sehari-hari saya bisa dilihat saya dijualan di sini tidak ada pengganggu dari mereka yang datang sini kecuali bisa diusir kecuali kalau ada mereka yang ke sini buat ngangguin saya itu boleh diusir kalau menurut saya tapi nggak tahu kalau menurut masyarakat yang lain mungkin yang terganggu ya kan kalau kita di sini ya sehari-hari jualan ya nggak mengganggu. Alasannya orang tuh kan mau di sini sebentar kan. Itu aja. Nggak ada meresah masyarakat kami sini nggak ada meresah, nggak ada yang ini itu. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rohingya issue is interconnected with Myanmar issue, and Myanmar issue is, mostly driven by the lack of democracy, and the previous democratization process did not succeed because it ignored the plight of Rohingya, and so now Rohingya issue has become a more ASEAN, crisis. Therefore, it involves Indonesia in many layers. Although we have cultural distinction and things to celebrate, that are different about us, we are sort of the same in some ways. That we crave peace, we want prosperity for our life, for our family, safety for our people, and we want to see flourishing democracy in our country. As a people, we do not want to become anyone's burden. We don't. But is there another chance for us to actually be free and be in peace, relative peace? There isn't really another place on the planet that would actually welcome us unless we go through this long, painful resettlement process, which accept like less than 1% of our community. So really, when we look at all these strategies and all these solutions, the only end game, the only plausible and viable solution is to allow us to be able to go back home and rebuild whatever we have left. And without the resistance movement being successful, there is no future for Myanmar as a federalized country. If the military continues to be in power, what is there for Rohingya to hope? Ya, saya pikir salah satu yang harus diperbaiki dari segi penanganan pengungsi Rohingya untuk di dalam konteks Indonesia, sebenarnya Indonesia perlu menandatangani konvensi pengungsi karena dengan demikian Indonesia bisa memahami atau punya pendekatan dan kerangka bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang melarikan diri dari persekusi karena mengalami diskriminasi, penyerangan. Dalam konteks Rohingya, PBB bahkan sudah membuat temuan bahwa kejadian-kejadian di Rakhine itu bisa dikatakan adalah salah satu bentuk genosida. Maka seharusnya masyarakat internasional termasuk Indonesia punya perlakuan khusus buat korban. Jadi tidak semuanya disamakan sebagai migran atau orang yang masuk secara ilegal atau dilihat sebagai human trafficking atau illegal migrant. Jadi itu kan perspektifnya tidak mencerminkan pengakuan bahwa sebenarnya sedang ada persoalan besar di Myanmar dan orang-orang yang orang-orang Rohingya harus melarikan diri untuk bisa
bertahan hidup. At the shore, wave after wave crashing against rocks, carrying news from far away. I sat on one side this water, so vast we're oceans apart. How do I reconcile the distance? How do I pull you in closer to my chest? How do I embrace your shaking body? How do I? At my feet, waves crashing ashore. My people whose life revolves around water, vast ocean doesn't seem to suffice as a safe haven. I panna poribade elam hasal koribade I go doctor buntu sai I go engineer buntu sai ho bolle dunia. Is that why God sent you wandering the earth searching? Is that why water keeps coming back? Is that why your life unravels like the Exodus in the parting Red Sea? Where is Moses while we flee? Were we meant to drown in this violent cycles of floods? Us, frightened and cold in our flimsy bamboo shelters with no anchor to hold? Were our children's feet never meant to touch the ground? Is our life too indignant to remain in part or in whole? Was this water tears of our ancestors? Were these waves at my feet a prayer from those lost at sea? Waves crashing at my feet. You know, our children, you know, without education, no one can live in this world, you know. We are trying to dash, you know, our last big hope is that we are trying to educate our children, also us, you know. Tears flowing in my heart. How do I save you? How do I swim across the vast ocean, catching you from falling, rescue you from this life in this sea of misery? How do I, while pharaohs roam free, you tied down by your knees immobile, while they exploit your riches, you left at the mercy of their greed, they hold councils to discuss your worth, while you beg to be free. Saya mau mana ada selamat negeri, saya mau cari negeri, itulah mana dapat negeri tak tahu belum tahu. Dia Jekap bilang negeri 3, saya mana negeri tak tahu, mana pindah negeri tak tahu. Itulah saya minta negeri 3. Assalamualaikum, terima kasih. How do I tell them, don't call us boat people? Because seeking refuge in the dark depth of this earth was never ours to choose. Call us the people embraced by water. Even when it swallows us whole again and again, the water is still far safer than dry land ruled by tyrants. When we drown, our sorrow, our pain, our breath turns insignificant. Unlike bullets by pharaohs, unlike deafening silence by bystanders, unlike broken promises of safety, water is certain. The hole in our chest, was it meant to be filled? Perhaps water come to mend our sorrow. Perhaps there will never be a parting sea. Perhaps we are meant to swim the earth round and round, since water is our safest place of refuge when the land is filled with heartaches. If Indonesia government sent me another country, America, Australia, Canada, that country I will go. No problem. Call me. So I'm trying to my best. If I got opportunity, inshallah I will be support for all my community. So I want in my opinion I want to be a doctor. The waves crash at my feet. Are they calling me back home? A prayer, solace, a safe place no human ever will grant us, so the people of water must return to water. The waves crash as we fall. How do I erase your pain? How do I stop this flood? How do I lift you up? As we drown, how do I?